Kemudian tipe LMS itu ada beberapa ya, Bapak Ibu. Di antaranya ada LMS perusahaan namanya. LMS perusahaan atau corporate LMS. Ada namanya LMS akademik, academic LMS, dan ada namanya LCMS LMS atau C ini kependekan dari konten ya, Learning Content Management System. Apa itu LMS perusahaan? Ya, Learning Management System perusahaan adalah sistem manajemen pembelajaran juga ya, atau pelatihan ya yang ada di perusahaan yang menghubungkan pegawai-pegawai yang ada di perusahaan dengan program-program pembelajaran atau pelatihan yang ada di perusahaan tersebut. Di mana nanti ketika si karyawan yang mengikuti pelatihan tersebut dia akan mendapatkan kredit. Nah, ini sebenarnya penting juga di perusahaan karena nanti dengan menggunakan LMS ini tidak akan mengganggu waktu kerja dari pegawainya. Ini bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja tanpa mengganggu waktu kerja si pegawai tersebut atau karyawan tersebut. Biasanya kursus-kursus yang ada di LMS perusahaan ini tuh relatif singkat, mungkin jam-jaman sampai minggu misalnya, mingguan, kemudian bisa diambil oleh karyawan perusahaan kapan saja dan di mana saja. Biasanya kursus-kursus yang ada di LMS perusahaan ini misalnya terkait dengan adanya mungkin edukasi mengenai produk baru misalnya atau kebijakan baru di perusahaan dan lain sebagainya. Banyak hal-hal yang bisa diberikan kepada karyawannya oleh perusahaan. Atau mungkin juga misalnya memberikan pelatihan kepemimpinan, manajemen dan lain sebagainya. Kemudian ada namanya satu lagi LMS akademik. Perbedaannya dengan LMS perusahaan yaitu lebih ke apanya saja, durasinya. Biasanya LMS akademik ini itu diarahkan pada atau digunakan oleh lembaga-lembaga pembelajaran yang menawarkan pembelajaran secara satu semester atau 16 kali pertemuan. Jadi agak lama dibandingkan dengan perusahaan tadi. Perusahaan mungkin hanya beberapa jam atau beberapa minggu ya pelatihannya. Kalau di kan harus satu semester seperti yang kita lakukan di universitas kita. Jadi LMS akademik ini adalah perpanjangan secara online atau pengganti kelas, di mana para instruktur dan siswa bertemu dan berkolaborasi secara online. Kemudian LCMS LMS yaitu tadi Learning Content Management System. Ini sama dengan di atas, perbedaannya adalah kalau ketika kita menggunakan LMS perusahaan atau akademik tadi, ketika kita memasukkan konten-kontennya, misalnya konten image atau konten video atau konten materi dalam bentuk Word atau PowerPoint, maka kita mengembangkan materi-materi tersebut dengan aplikasi-aplikasi pihak ketiga dulu. Seperti contohnya kalau video kita menggunakan Camtasia misalnya, kita rekam dulu, kemudian kita masukkan ke YouTube, kemudian dari situ baru kita sematkan misalnya di LMS kita. Atau mungkin kalau kita ingin membuat presentasi, kita buat menggunakan Microsoft PowerPoint misalnya. Setelah selesai baru kita unggah ke LMS. Tapi di LCMS LMS ini itu sudah ada fitur-fitur untuk mengembangkan konten-konten pembelajaran tersebut. Jadi dia sudah include di sana. Nah, jadi di sana kita bisa membuat video, kemudian bisa membuat PowerPoint dan lain sebagainya. Malah di sana mungkin ada template-template yang bisa kita gunakan untuk untuk mengembangkan konten pembelajaran. Ya, itu mungkin sedikit perbedaan dari ketiganya itu. Kemudian ada lagi namanya LMS komersil atau open source, komersil dan open source gitu ya. Nah, komersil ini bedanya dengan open source bisa kita lihat dari kepemilikan pertamanya. Kepemilikan kalau komersil itu yang memiliki adalah pabrik. Jadi pabrik mengembangkan learning management system tentu sesuai dengan apa yang mau dikembangkan di sana. Kemudian kalau open source itu dari segi kepemilikan itu yang memiliki adalah komunitas. Ya, dia bersama-sama ya. Kemudian kalau dari segi pengembangan, kalau komersil itu nanti pelanggan itu meminta fitur baru pada pabrikan. Nah, biasanya kan pabrikan itu akan mengeluarkan versi default atau versi versi umumnya.
Tapi ketika misalnya ada hal-hal baru yang ingin kita tambahkan, fitur-fitur baru, itu kita terpaksa harus meminta kepada publik untuk mengembangkannya. Tapi kalau open source dari segi pengembangan itu pengguna kita dapat mengembangkan sendiri sesuai kebutuhan. Jika setuju komunitas, maka hasil pengembangan dapat dimasukkan pada produk resminya. Nah, contohnya yang digunakan oleh HAPA ini, oleh pelatihan kita ini, pusdiklat kita, dan juga digunakan oleh UNP itu menggunakan yang open source. Ya, jadi kita dapat mengembangkan sendiri sesuai kebutuhan. Itu berbasis Moodle namanya. Kemudian dari segi biaya itu komersil itu biasanya ada banyak ya biaya-biaya yang ditambahkan kepada kita nanti. Ada biaya instalasi, lisensi, hosting, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Sementara kalau untuk open source itu tidak ada biaya lisensi, kita dapat mengunduh bebas. Jadi silakan saja kalau misalnya di open source, Bapak Ibu bisa download sendiri, kemudian bisa secara bebas menggunakannya, apakah itu di hosting pribadi atau mungkin di hosting berbayar dan lain sebagainya. Kemudian dari segi dukungan itu komersil itu berupa paket-paket. Nah, banyak ya paket-paketnya. Bisa kita pilih, ada paket edukasi misalnya, paket basic, paket apa ya, paket perusahaan misalnya, dan lain sebagainya. Paket bisnis. Kemudian kalau open source itu, kalau dari segi dukungan itu bisa kita minta kalau ada kesulitan itu di blog atau diskusi online atau komunitas-komunitas yang ada di online. Atau mungkin ada juga vendor pihak ketiga yang mengembangkan itu, bisa juga kita mintakan dukungan-dukungannya. Jadi ini perbedaan antara LMS komersil dengan LMS open source. Nah, ini fitur-fitur LMS, diantaranya itu ada administrasi, ada penyampaian materi di situ, dan kemudian akses ke sumber referensi, ada penilaian, ada ujian online dan feedback, ada komunikasi. Kalau dari segi administrasi tadi, ya, kalau untuk pembelajaran ya bisa kita tambahkan di sana informasi-informasi seperti tujuan, sasaran, silabus, metode pengajaran, jadwal kuliah, tugas. Jadi banyak sekali yang bisa kita masukkan ke dalam LMS tersebut. Ada daftar referensi, profil kontak pengajar, tracking, monitoring, dan lain sebagainya. Kalau dari penyampaian materi itu bisa kita memasukkan diktat. Nah, kalau Bapak Ibu punya buku bisa juga kita masukkan buku di sana. Ada bahan-bahan presentasi, ada contoh-contoh ujian ya yang lalu misalnya. Ada juga FAQ atau frequently asked question. Nah, ini cukup bagus juga, itu kita gunakan. Ini mungkin jarang juga ya digunakan oleh dosen, tapi ini sebenarnya penting. Jadi kadang-kadang setiap semester kan kita menggunakan desain seperti itu saja gitu ya. Nah, kemudian kadang-kadang mahasiswa yang ketika baru belajar dengan kita itu ya pertanyaannya itu juga seputar itu ya. Jadi mungkin kenapa tidak kita kumpulkan pertanyaan-pertanyaan tersebut, kemudian kita rangkum dalam sebuah namanya frequently asked question, yang itu pertanyaan-pertanyaan yang biasa ditanyakan oleh mahasiswa. Nah, sehingga nanti siswa bisa mengakses itu, dan kemudian ketika tidak ada di sana baru dia menanyakan yang lain. Ini juga memudahkan kita dalam pengelolaan pembelajaran. Kemudian sumber-sumber referensi untuk pengerjaan tugas, kemudian situs-situs yang bermanfaat dan relevan dengan materi kita, juga bisa kita masukkan artikel dalam jurnal online. Nah, ini penilaian, kemudian ada ujian ya online, kuis pun bisa kita masukkan, feedback juga bisa kita tambahkan di dalam LMS, dan komunikasi itu biasanya kita menggunakan ada forum diskusi, ada mailing list juga, ada juga chatting juga ada di dalam LMS. Malah mungkin ada kalau yang berbasis video itu ada menggunakan web conference juga bisa. Ini beberapa perangkat lunak ya yang digunakan. Salah satunya nih yang saya merahkan ini tuh biasanya itu digunakan secara luas di universitas atau institusi perguruan tinggi. Itu berbasis Moodle, seperti UNP itu LMS-nya itu menggunakan Moodle. Spada Dikti itu sistem pembelajaran daring pendidikan tinggi juga menggunakan Moodle, di mana nanti di Spada itu semua institusi yang menggunakan apa sejenis
LMS sejenis itu bisa terintegrasi semuanya secara secara daring, secara jaringan di seluruh Indonesia. UNP juga sudah terinterkoneksi dengan Spada Dikti ini. Jadi dosen-dosen yang telah memiliki konten-konten pembelajaran yang sudah bagus, sudah terstandar, itu bisa kita unggah atau sinkronkan ke Spada Dikti. Kemudian perangkat lunak yang lain banyak sekali ya, ada Atutor, Dokeos, Learning, Freestyle Learning, Ilias, Onkapa, OpenACS, OpenUSS, Sakai, Spaghetti Learning, dan lain sebagainya. Ini ada puluhan ya, yang apalagi semasa pandemi ini banyak sekali berkembang perangkat-perangkat lunak LMS ini. Baik yang gratisan, ada juga yang berbayar. Banyak sekali, jadi silakan. Malahan ada juga yang mengatakan bahwa seperti Google Classroom, kemudian Edmodo itu juga dianggap sebagai perangkat lunak LMS karena bisa juga digunakan untuk mengimplementasikan pembelajaran seperti LMS yang lainnya itu. Nah, ini contoh LMS berbasis model yang ada di UNP, ini e-learning Universitas Negeri Padang. Hampir sama bentuknya dengan yang ada di Pusdiklat kita ini untuk Pekerti ini. Jadi silakan Bapak Ibu yang sudah belajar kemarin menggunakan ini dengan Pak Dion, ada mungkin dengan Pak Muhammad Adri juga, itu bisa saya rasa sudah tidak asing lagi dengan bentuk LMS seperti ini. Kemudian kita masuk ke bagian kedua, itu tentang e-learning. Bedanya apa beda LMS dengan e-learning? Kalau LMS tadi kita bicara tentang softwarenya, kalau e-learning kita bicara tentang bagaimana konsep pembelajaran dengan menggunakan LMS tadi. Nah, ini beberapa pengertian e-learning menurut para ahli, yaitu ada yang mengatakan bahwa e-learning itu adalah proses belajar mengajar yang memungkinkannya tersampaikan bahan ajar ke siswa menggunakan media internet, intranet, atau media jaringan komputer. Ada juga yang mengatakan bahwa e-learning itu sistem pendidikan yang menggunakan aplikasi elektronik untuk mendukung proses belajar mengajar dengan media internet, jaringan komputer, dan komputer standalone. Ada juga yang mengatakan bahwa e-learning itu usaha membuat sebuah transformasi proses belajar mengajar yang ada di sekolah ke dalam bentuk digital yang dijembatani oleh teknologi internet. Dan yang lainnya itu mengatakan bahwa e-learning adalah upaya menghubungkan pembelajar atau murid dengan sumber belajarnya. Sumber belajar ini banyak sekali, ada database, pakar, guru, perpustakaan yang secara fisik terpisah atau bahkan berjauhan. Ini konsep juga pembelajaran jarak jauh juga seperti ini. Nanti interaktivitasnya dilakukan secara langsung atau sinkron maupun tidak langsung atau asinkron. Nah, ini beberapa konsep yang ada menurut Pak ahli mengenai e-learning ini. Kemudian sebelum e-learning ini populer ya, sebelumnya sudah banyak sekali sebenarnya konsep-konsep lain yang telah ada ya, seperti contohnya ada pembelajaran jarak jauh, kemudian ada pengajaran berbasis web, pengajaran berbantuan komputer, pembelajaran berbasis teknologi, pembelajaran online. Pada dasarnya semua ini hampir sama saja dengan pembelajaran e-learning tadi, konsepnya. Jadi belajar itu ada yang konvensional, ada yang pembelajaran jarak jauh, kemudian pembelajaran jarak jauh itu ada yang klasik, ada yang modern. Kalau yang klasiknya itu ada menggunakan correspondence study atau home study. Jadi si guru memberikan bahan-bahannya melalui pos ya. Dulu ke mahasiswanya, mahasiswa mempelajari mandiri, kemudian mengerjakan tugas-tugas, kemudian tugas-tugas dikirim lagi ke gurunya ya melalui pos juga. Ini sudah merupakan pembelajaran jarak jauh dulu. Konsepnya sudah ada, sudah lama sekali. Kemudian secara modern yaitu dengan ditemukannya internet dan lain sebagainya, itu pembelajaran jarak jauh ini berubah menjadi namanya e-learning atau pembelajaran berbasis elektronik ya, yang kalau ada juga yang online, ada juga yang non online-nya. Ini beberapa konsep tentang e-learning ini.